Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Kita masuki pertemuan yang ke-6. Kita membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015 dan diterbitkan oleh Empowerment of Society Institute, Yogyakarta. Kita mulai dari halaman 34. Kita mulai. Manusia hendaknya dapat memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kami Allah ciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dengan secara main-main. Quran surat 21 ayat 16. Manusia juga hendaknya memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memikirkan tentang diri mereka? Allah tiada menjadikan langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya melainkan dengan sebenarnya dan waktu yang tertentu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Quran surat 30 ayat 8. Selain itu, manusia juga hendaknya memahami firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam, yang diciptakan dari tiada menjadi ada. Lihat Quran surat 7 ayat 11 dan Quran surat 15 ayat 26 serta Quran surat 19 ayat 58. Selanjutnya, ketika seorang manusia berupaya memperoleh informasi tentang suatu kaidah atau pengetahuan, sesungguhnya ia juga harus memiliki kemampuan untuk mensikapi dengan tepat kaidah tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, pertama, jangan menilai suatu kaidah hanya berdasarkan tokohnya saja, melainkan yang utama harus diperhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Maka apakah kalau dia wafat atau dibunuh, kamu akan surut ke belakang, murtad? Barang siapa surut ke belakang, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan atau pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Quran surat 3 ayat 114. Kedua, berusaha untuk terus-menerus mengetahui dinamika nilai-nilai dari suatu kaidah dengan menggunakan kemampuan berpikir seoptimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau apakah orang yang beribadah di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri karena takut azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya sama dengan orang-orang yang durhaka? Katakanlah, apakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya sesungguhnya yang dapat menerima pelajaran ialah orang-orang yang berakal. Quran surat 39 ayat 9. Ketiga, setelah mengetahui nilai-nilai dari suatu kaidah, barulah dapat dilakukan diskusi tentang suatu kaidah dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah kamu boleh membantah sesuatu yang kamu ketahui. Maka mengapakah kamu membantah pula sesuatu yang tidak kamu ketahui? Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat 3 ayat 66. Keempat, untuk hal-hal yang telah diketahui oleh manusia, maka pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan substansi Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, untuk hal-hal yang belum diketahui oleh manusia, maka pelaksanaannya harus merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis, sambil manusia terus berusaha mengetahui tentang hal-hal tersebut. Lihat Quran surat 3 ayat 66. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kalau kita kemudian gabungkan berkaitan itu, kita gabungkan ya. Selanjutnya, ketika seorang manusia berupaya memperoleh informasi tentang suatu kaidah atau pengetahuan, sesungguhnya ia juga harus memiliki kemampuan untuk mensikapinya dengan tepat pengetahuan tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, pertama, jangan menilai suatu pengetahuan hanya berdasarkan tokohnya saja, melainkan yang utama harus diperhatikan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pengetahuan tersebut. Kedua, berusaha untuk terus-menerus mengetahui dinamika nilai-nilai dari suatu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan berpikir seoptimal mungkin. Ketiga, setelah mengetahui nilai-nilai dari suatu pengetahuan, barulah dapat dilakukan diskusi tentang suatu pengetahuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Keempat,
untuk hal-hal yang telah diketahui oleh manusia, maka pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan substansi Al-Quran dan Al-Hadis. Namun untuk hal-hal yang belum diketahui oleh manusia, maka pelaksanaannya harus merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis sambil manusia terus berusaha mengetahui tentang hal-hal tersebut. Kita lanjutkan ke halaman 35. Sudah selayaknya seorang muslim berupaya memperoleh informasi tentang suatu pengetahuan dengan tetap berupaya agar mampu bersikap tepat atas suatu pengetahuan. Berbekal multiple intelligence quotient yang ada pada dirinya, ia wajib berupaya untuk mampu memahami posisi manusia. Suryono Sukanto menjelaskan bahwa posisi adalah lokasi atau totalitas hubungan dalam seperangkat peran atau fungsi. Oleh karena itu, posisi manusia berarti lokasi atau totalitas hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antara manusia dengan manusia dalam seperangkat peran atau fungsi. Pengertian lokasi di sini adalah pengertian simbolik. Posisi manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat strukturatif atas bawah, di mana manusia merupakan hamba, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang telah menciptakan alam semesta termasuk manusia. Sedangkan posisi manusia terhadap manusia lainnya bersifat klaster atau setara, di mana setiap manusia merupakan sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus juga sama-sama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks posisi, manusia berada pada posisi yang didominasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia tidak pernah luput dari kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi hamba pada manusia dan Tuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan posisi yang diformalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dokumentasi kitab suci, yaitu Al-Quran. Lihat Quran surat 96 ayat 1-5 dan Quran surat 19 ayat 93. Dalam Quran surat 96 ayat 1-5 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu, Allah, yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam atau firman. Dia mengajari manusia hal-hal yang belum diketahuinya." Sementara itu, dalam Quran surat 19 ayat 93, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan datang sebagai hamba kepada yang maha pengasih, Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sementara itu, sebagai sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antar manusia berada dalam posisi setara satu sama lain. Keunggulan antara manusia yang satu dari manusia yang lain ditentukan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat 16 ayat 128. "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik." Berdasarkan tingkat ketakwaan sebagai dasar keunggulan, maka dapatlah dipahami bahwa para Rasulullah merupakan manusia-manusia unggul. Mereka memiliki position power di hadapan manusia karena telah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan fungsi pencerahan terhadap manusia. Position power adalah posisi yang memberikan kemungkinan untuk melaksanakan kekuasaan, kewenangan, atau kompetensi terhadap manusia. Kekuasaan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah terakhir adalah memberi manfaat atau kontribusi optimal bagi alam semesta yang dalam teks Al-Quran disebut rahmatan lil alamin. Sebagai Rasulullah terakhir, maka agama Islam yang disampaikan oleh Muhammad SAW merupakan agama edisi revisi. Hal ini terjadi karena meskipun sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus beberapa Rasulullah sebelum Muhammad SAW, tetapi oleh para pengikutnya, masing-masing agama ini telah diselewengkan atau diubah dari jiwa dan semangat aslinya, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Relevan dengan sifat keterakhirannya, maka Muhammad SAW memiliki perbedaan mendasar dalam cakupan tugasnya dengan Rasulullah terdahulu. Sebagai contoh diketahui bahwa Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam diutus hanya untuk kaum Bani Israel, sedangkan Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Dalam semangat perbaikan kualitas diri, seorang manusia perlu mengetahui posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi ini dapat dikaji secara kuantitatif bersifat numerik maupun kualitatif bersifat hakikat. Berdasarkan kajian ini, manusia dapat memahami makna hidupnya yang kemudian akan membawa implikasi yang tepat sesuai dengan posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah mengetahui posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitatif bahwa manusia itu nol di hadapan alam semesta apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maupun kualitatif bahwa manusia adalah hamba dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang manusia akan mampu memaknai hidupnya. Berbekal kemampuan memaknai hidup, seorang manusia akan mampu mewujudkan implikasi yang tepat sesuai dengan posisi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud implikasi yang tepat adalah dengan memanfaatkan multiple intelligent quotient yang dimiliki seorang manusia untuk menghilangkan persangkaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebanyakan mereka hanyalah mengikuti persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak dapat mengalahkan kebenaran sedikit pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang mereka perbuat. Quran surat 10 ayat 36. Firman ini mengingatkan bahwa pemikiran manusia dapat dibentuk berdasarkan persangkaan dan dapat pula dibentuk berdasarkan kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita sudah sampai di halaman 39. Besok kita akan lanjutkan pada bagian ke-7 dimulai dari halaman 39. Saya pikir cukup demikian. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.